Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di Chandra Fintech. Jarang-jarang kita ngebahas sebuah smartphone nih, karena gue tahu sendiri harga smartphone di pasaran dengan harga 1-2 jutaan itu terkesan biasa aja. Terutama untuk masalah fiturnya biasa aja, sampai spesifikasi si smartphone itu sendiri yang terkesan biasa aja. Maka dari itu di harga segitu gue lebih prefer menggunakan jam analog. Salah satunya jam analog yang gue pakai. Soalnya kenapa gue pakai jam analog? Karena memang gak harus butuh charging 3 hari sekali cuy, dan ganti baterainya itu cuma butuh 1 kali aja, dan itu bisa dipakai selama 1 tahun lebih. Sampai akhirnya gue kepikiran buat monitoring diri gue sendiri, karena gue pribadi cukup aware ataupun cukup sadar dengan yang namanya kesehatan pada diri sendiri, dan kayaknya butuh ya namanya smartwatch tapi di harga 1-2 jutaan dengan spesifikasi yang bisa dibilang udah gokil parah. Akhirnya gue nemu salah satu smartwatch yang dimana ini menarik banget, yang lainnya bukan, adalah Huawei V3 ya, alias Huawei V3 ya. Ini smartwatch bisa dibilang baru banget launching, dan ini punya fitur yang menarik, apalagi harganya cuman 2 jutaan aja. Ini untuk range harganya teman-teman. Nah, sebelumnya kita unboxing dulu si Huawei V3-nya ini. Di dalamnya sih sebenarnya biasa aja. Kita mendapatkan smartwatch, terus juga di dalamnya kita mendapatkan kabel charging magnet dan juga buku manual serta buku garansi. So, ini dia smartwatch-nya, dan udah gue pakai di tangan gue dari tadi kalau misalnya kalian notice. Dan di sini yang paling gue notice adalah masalah desainnya cuy. Yang dimana ini mirip banget seperti smartwatch zaman sekarang. Ya, gue bisa spesifikasiin seperti Apple Watch lah ya, Apple Watch SE, yang dimana itu mirip banget. Walaupun memang ada perbedaan sedikit, tapi yang jelas secara dimensi ini mirip banget. Dan untuk materialnya juga kerasa solid, apalagi di sini materialnya metal dan bercampur polikarbonat gitu. Ukuran jamnya juga kerasa slim, bezelnya yang pastinya juga tipis teman-teman. Untuk ukuran layar sendiri di sini di angka 1,82 inch, ukurannya standar seperti smartphone zaman sekarang. Atau misalkan kalian lebih familiar, ini ukuran seperti 40 mm-nya di Apple Watch lebih tepatnya. Panelnya juga di sini udah pakai panel OLED-nya pastinya, dan yang pasti refresh rate-nya 60 Hz, jadi kerasa smooth parah ya teman-teman. Tidak seperti smartphone lain di harga 2 jutaan misalkan yang masih pakai refresh rate 45 Hz atau enggak 40 Hz sekalipun. Jadi di sini kerasa smooth parah, buat pindah dari aplikasi ke aplikasi lainnya juga oke banget. Apalagi buat scrolling ya, misalkan kita buat pindah-pindah menu, di sini benar-benar kerasa smooth. Yang gue salutin juga Huawei V3 ini alias Huawei V3 ini punya brightness yang bisa dipush sampai 1500 nits. Jadi kalau misal lu bandingkan dengan rival-rivalnya, contoh Amazfit GT S yang kedua ya, itu di angka 450 nits saja. Xiaomi Watch 2 Pro itu cuma di angka 600 nits, dan juga Apple Watch SE cuma di angka 1000 nits aja, dan ini di angka 1500 nits cuy, si Huawei V3. Jadi secara spek layar bener-bener gokil parah ya. Kalau misalnya kalian pakai di outdoor nggak usah worry banget. Buat urusan bobot, smartwatch yang satu ini juga kerasa nyaman, dan bisa dibilang si PW banget kalau misalnya kalian pakai berlama-lama. Karena memang gue pribadi tipikal orang yang gak suka pakai jam itu seharian nonstop. Tapi pas waktu gue pakai Huawei V3 ini, bukan cuma sekedar monitoring diri gue, tapi gue mendapatkan feel yang bener-bener nyaman parah teman-teman. Sama kayak strapnya juga yang bisa dibilang cukup lumayan oke nih kalau misalkan gue lihat, dan di sini cukup lumayan lembut untuk teksturnya. Kalau misalkan ganti varian juga bisa, kalian bisa lihat aja di website official resminya atau enggak di e-commerce gitu ya. Karena memang gue pas waktu lihat sih di e-commerce ataupun third party belum ada yang jual strap dari si Huawei V3 ini. Cuma di official store-nya Huawei juga udah ada untuk strapnya, mungkin bisa kalian pilih aja. Dan juga pilihan strapnya ada beberapa ya teman-teman, seperti ada yang bahan karet ataupun bahan kulit, bahkan ada yang bahan ya kayak bahan katun gitu. Bukan katun sih sebutannya apa ya. Untuk kelengkapan port bisa dibilang smartwatch yang satu ini sih cukup lengkap ya, bahkan bisa dibilang lengkap parah buat seukuran smartwatch gitu ya. Karena di sini ada tombol yang modelnya kayak analog gitu, yang dimana ini buat ganti-ganti menu. Terus juga ada tombol shortcut untuk mode workout. Lalu ada lubang mic dan juga ada lubang speaker pastinya. Di sini menariknya untuk masalah speaker sih, bisa gua akuin si smartwatch V3 ini nggak sember teman-teman. Gua ajak dengerin musik pakai smartwatch juga asik, dan kalau di Android kalian bisa menambahkan musik nih. Cuman bedanya di iPhone di sini kalian nggak bisa nambahin musik. Ditambah lagi di sini juga bisa menampilkan notifikasi, yang dimana notifikasinya ini cepet banget cuy tampil di smartwatchnya ini, dan bisa kalian balas langsung juga menggunakan fitur quick reply-nya, dan bisa kalian pakai emoji juga nih. Jadi menurut gua asik banget kan. Dan bedanya lagi nih, kalau misalnya kalian download di Play Store itu nggak ada aplikasi Huawei Health-nya. Mau nggak mau kalian harus download via QR code yang ada di bagian boxnya ini. Dan yang lucunya lagi nih, di Google Play Store ini namanya bukan Huawei, melainkan Huawei. Ya, ini sebenarnya agak sedikit phishing ya. Dan kalau misalnya kalian download, abis itu kalian buka, di sini penuh banget yang namanya iklan bre. Tapi yang di iOS nggak usah khawatir, karena udah tersedia langsung di App Store ya teman-teman. Jadi kalian tinggal download aja untuk pengguna iPhone. Cuma baik lagi
lagi untuk masalah speaker Huawei Fit 3 ini kerasa cukup nikmat. Kalau misalnya kita atur volume ke 100%, di sini nggak pecah teman-teman. Walaupun memang agak sedikit sember ya, cuman ya it's okay lah ya, namanya juga speaker yang ada di smartwatch, jadi ya masih oke-oke aja. Apalagi buat kalian yang suka call, di sini juga ada yang namanya mic. Jadi bisa kalian ajak teleponan pakai smartwatch Fit 3 ini. Dan untuk masalah mic-nya bisa dibilang sih oke, not bad, tapi agak sedikit kayak di dalam air gitu, ya mendelap dikit lah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, terus juga di sini ada tombol yang tadi gue sebutin, tombol shortcut, yang dimana tombol shortcut ini ngebantu banget buat kalian yang hidupnya itu healthy parah cuy. Karena sekali kalian klik ini udah masuk ke mode workout. Jadi kalian dipaksa buat workout gitu teman-teman. Nah, ngomongin soal workout, di sini bener-bener punya banyak pilihan mode workout, ada 100 lebih, dari mulai nge-gym, berenang, jogging dan lain-lain, calisthenics, semuanya ada lah untuk mode workoutnya. Bisa kalian pilih dan bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, terus juga untuk keunggulan dari fiturnya sih, yang pastinya dia punya SpO2 yang dimana ini buat ngatur detak jantung juga ya teman-teman, dan juga oksigen di dalam tubuh. Nah, terus juga di sini ada pengukuran tingkat stres, walaupun memang cara mengukurnya itu cukup lumayan unik. Kita dikasih beberapa kuesioner gitu dan kita harus jawab, dan kalau misalkan hasilnya bad artinya kita lagi stres gitu loh, tapi kalau misalnya hasilnya good artinya kita lagi nggak stres ya. Lalu juga ada fitur yang dimana ini kita buat monitoring jam tidur kita. Jadi kalau misalnya kalian yang tidurnya itu berantakan, bisa dimonitoring sama smartwatch ini. Nah, buat yang para ciwi-ciwi juga di sini bisa ngontrol namanya menstruasi, yang dimana di sini bisa dikontrol dan bisa kalian lihat jadwalnya langsung di aplikasi Huawei Health nanti ya teman-teman. Terus juga di sini ada kalori ilmiah, yang dimana kita bisa defisit kalori di hari itu. Jadi pas waktu pertama kali kita setup, kita ditentukan target kita berapa dan berat badan kita itu berapa saat ini. Misalnya di sini berat badan kita 75 dan ditargetkan pengen turun sampai 75 kilo dan pengen ditargetkan turun sampai 70 kilo. Nah, nantinya di sini keluar buat defisit kalori ataupun kalori harian yang dibutuhkan itu berapa. Jadi intinya bener-bener oke banget fitur defisit kalori ini buat kalian yang ingin tetap jaga berat badan kalian tetap ideal gitu ya. Lalu di sini juga udah ada GPS jam ini yang pastinya, serta ada kompas juga. GPS ini ngebantu banget kalau misalkan kalian yang suka lari jauh ya, misalkan kayak lari maraton 5 kilo ataupun 10 kilo. Ini ngebantu banget karena GPS-nya akurat parah cuy. Bukan cuma akurat, buat kompasnya pun juga demikian. Apalagi di sini ada AI tracking, yang dimana kalau misalkan kita diam, di sini AI-nya juga ikutan diam. Tapi kalau misalkan kita gerak, AI-nya juga ikutan gerak. Lalu yang pastinya smartwatch ini tuh udah tahan air sampai kedalaman 50 meter karena dia udah punya sertifikat 5 ATM teman-teman. Bukan amati tiru modifikasi, bukan, tapi 50 meter kedalaman ya teman-teman. Nah, ini menurut gua fitur yang udah wajib banget yang harus ada di smartwatch. Lalu untuk kapasitas baterainya sendiri sih bisa bertahan 10 hari klaim dari mereka dengan charging 60 menitan dari 0 sampai 100%. Kapasitas segini sih menurut gua not bad ya teman-teman, karena gua tahu sendiri Huawei itu punya kapasitas baterai yang bener-bener oke banget, terutama buat di smartwatch kelasan mereka ya. Soalnya kalau lo bandingkan dengan Galaxy Watch ataupun Apple Watch sekalipun, Huawei ini punya daya tahan baterai yang lebih irit. Jadi nggak heran lah kalau misalnya Huawei memang untuk wearables itu udah top of mind banget ya. Lalu yang gue suka dari Huawei Fit 3 ini bukan cuma dari segi kapasitas baterai, layar dan juga mode olahraganya yang cukup lengkap, tapi dari segi essential lain seperti dukungan notifikasi di sini benar-benar fast respon banget teman-teman. Terus juga untuk masalah watch face di sini Huawei Fit 3 cukup lumayan banyak nih, dan untuk watch face-nya unik-unik gitu ya kalau gue lihat. Walaupun memang masih ada yang beberapa terbatas, dan yang gak gue suka di sini Huawei membeda-bedakan, ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Terus juga kalau misalnya kita pengen customisasi pun juga masih benar-benar terbatas, terutama untuk wallpaper dinamiknya teman-teman, alias dinamis ya. Jadi di sini untuk wallpaper dinamis belum bisa ditambahkan, tapi harapan gua bisa tambahin wallpaper dinamis ataupun tambahin wallpaper yang support dukungan format GIF lah. Itu bakalan jauh lebih asik gue yakin. Tapi yang jelas di balik itu semua, Huawei Fit 3 dengan harga yang bisa dibilang cuma 2 jutaan aja, ini worth it parah. Apalagi udah kompatibel antara Android dan juga iOS. Jadi buat kalian gak usah nanya-nanya lagi, bang ini Huawei wearables bisa connect ke Android gue nggak, ke iPhone gue nggak? Jawabannya bisa. Ini udah bisa connect ke semua Android ataupun iOS teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir. Nah, kalau misalnya kalian tertarik juga sama smartwatch yang satu ini, ataupun kalian punya pengalaman lain dengan smartwatch yang kalian gunakan, boleh banget deh tulis di kolom komentar. Yang
Yang jelas ini bukan video review, melainkan ini video quick review aja pengalaman gue ataupun first impression gue menggunakan smartwatch yang satu ini. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat, boleh bantu di kolom komentar. Pengen nanya secara privat, boleh juga DM di Instagram kita di @serapintekno. Pengen join ke komunitas Telegram, boleh banget klik link yang ada di deskripsi sekarang. Jangan sampai ketinggalan nih info terbaru ataupun kita diskusi bareng-bareng. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ini hectic feedbacknya enak banget sih. Jarang-jarang ada smartwatch yang punya hectic feedback seperti ini. Ini gokil sih bro.